to make an announcement. Hogwarts Castle will not only be your home this year, but home to some very special guests as well. Pemirsa, adakah di antara kita yang tidak kenal Harry Potter? Ya, Harry Potter adalah tokoh dalam kisah fiksi hasil imajinasi dari J.K. Rowling, novelis asal Inggris. Kisahnya kemudian diangkat ke layar lebar dan sontak Harry Potter, sang tokoh fiksi ini, berhasil menyihir seluruh dunia. Mulai anak-anak hingga orang dewasa seperti terhipnotis oleh film yang berkisah tentang dunia sihir ini. Mereka bahkan rela antri berjam-jam menunggu rilis film terbarunya. Harry Potter yang dalam kisah tersebut berperan sebagai seorang penyihir dielu-elukan dan digandrungi banyak fans. Novel dan film ini seperti mengakrabkan penggemarnya dengan dunia sihir. Sihir tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang berbahaya dan harus dijauhi. Tapi sihir di mata mereka berubah menjadi semacam hiburan. Sihir dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan kalau perlu, sihir bisa dipelajari seperti halnya ilmu alam dan sosial. Hal ini bisa dilihat dengan diminatinya hiburan yang berkaitan dengan sihir dan supranatural. Acara-acara berbau magic selalu tak ketinggalan penggemar. Sihir seakan menjadi sebuah tren. Para penyihir tidak lagi tampil dengan pakaian serba hitam, tempat angker menakutkan yang dipenuhi asap kemenyan. Para penyihir masa kini jauh lebih canggih dan trendy, bahkan tak ubahnya seperti artis. Mereka punya manajer roadshow, berpakaian parlente, dan juga memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dalam menjual jasanya. Padahal sejatinya sihir sangat berbahaya karena tidak saja mengancam akal fisik dan jiwa, tapi juga dapat menggiring pelakunya kepada penghambaan terhadap jin dan setan yang tentu saja akan mengancam syahadat dan keimanan. Inilah bisikan terhalus iblis kepada manusia, sebuah talbis yang tak terlihat bahayanya, sebagai hiburan semata dan membuat semua tertawa senang. Inilah Hasanah, episode sihir mengancam iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat yang akan mengawali aktivitas Anda. Jika agama Islam diibaratkan seperti sebuah bangunan, maka syahadat dapat digambarkan sebagai pintu masuknya. Setiap orang yang ingin menjadi bagian dari penghuni rumah tersebut harus melewati pintu syahadat. Syahadat yang berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu pintu bukan sembarang pintu. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pintu ini menjadi syarat mutlak bagi siapapun yang akan memeluk Islam. Bagi umat Islam pun, syahadat menjadi kalimat yang paling sering dilafazkan. Dalam setiap gerakan sholat, dalam setiap untayan zikir dan doa, tidak akan lepas dari syahadat. Syahadat bukanlah sembarang kalimat yang hanya berhenti sampai di ujung lidah. Syahadat adalah ikrar dan janji untuk senantiasa setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, syahadat memiliki konsekuensi yang mesti dipenuhi dan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Melanggar dapat berarti pengkhianatan terhadap ikrar dan janji yang telah diucapkan. Pengkhianatan seperti ini dapat mengancam status keimanan seseorang, dan yang lebih berbahaya lagi, dapat saja merubah status keislaman seseorang tanpa disadari. Na'udzubillah min zalik. Berdasarkan penelaahan terhadap Al-Quran dan hadis, para ulama telah merumuskan perkara-perkara yang mesti diwaspadai, karena dapat menjerumuskan pelakunya pada kesyirikan dan membatalkan syahadat yang telah diikrarkan. Dan beberapa bentuk sihir berpotensi menjadi pengancam keimanan seorang muslim. Maka waspadalah.
Sihir bukanlah barang baru. Barangkali tidak salah jika dikatakan umur sihir setua umur peradaban manusia. Hampir setiap suku di dunia memiliki keterkaitan dengan sihir. Kepercayaan terhadap benda keramat, tempat keramat, angka keramat, arwah leluhur merupakan fenomena yang menunjukkan dekatnya peradaban manusia dahulu dengan sihir. Rekaman sejarah sihir dalam Al-Quran dapat dilacak pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Pada masa itu, sihir seperti menjadi tren di tengah masyarakat. Para penyihir dan paranormal mendapatkan status sosial yang terhormat di tengah masyarakat. Sihir tidak dianggap sesuatu yang membahayakan. Bahkan sihir kerap kali dipertontonkan di tengah khalayak. Seorang Fir'aun yang notabene merupakan penguasa zaman itu memiliki unit khusus paranormal. Para penyihir dari unit inilah yang kemudian bertugas menantang Nabi Musa untuk adu ketangkasan sihir. Padahal tongkat yang dapat berubah menjadi ular yang ditunjukkan oleh Nabi Musa sama sekali bukan sihir. Itu adalah mukjizat yang kemudian menghantarkan lawannya para penyihir untuk masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman mengisahkan kejadian ini. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan? Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 109 hingga 112. Al-Quran juga mengecam fitnah yang dilancarkan Bani Israel terhadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Fitnah yang berhubungan dengan praktek sihir. Seluruh mukjizat dan keajaiban yang dilakukan Nabi Sulaiman dituding karena sihir. Tudingan Bani Israel ini bersumber dari setan jin yang menyamar menjadi manusia. Setan jin tersebut menunjukkan kepada Bani Israel bahwa Nabi Sulaiman meninggalkan harta karun yang ditimbun di bawah singgasananya. Mereka pun kemudian menggali dan menemukannya, yang ternyata isinya adalah kitab usang yang berisi catatan mantra sihir. Konon kitab inilah yang menjadi panutan para gembong penyihir di penjuru dunia. Padahal kitab itu disita oleh Nabi Sulaiman dari jin yang suka mencuri berita langit. Demikianlah Allah menguji Bani Israel. Tapi aneh memang, mereka lebih mengikuti setan daripada mempercayai inti ajaran Nabi Sulaiman, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah menurunkan ayat 102 dari surah Al-Baqarah untuk membersihkan nama Nabi Sulaiman dari tudingan tidak bertanggung jawab oleh Bani Israel yang dikomandani oleh setan. Allah berfirman, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. sihir itu nyata dan ada. Sihir bukan hanya trik yang mengelabui atau bukan sekedar ilusi dan imajinasi, tapi sihir dapat mempengaruhi imajinasi. Sihir sendiri berasal dari bahasa Arab yang bisa berarti merubah hakikat sesuatu, halus, tersamar. Sedangkan yang dimaksud sihir dalam syariat adalah hal di luar nalar yang dihasilkan oleh jiwa-jiwa yang buruk dengan menggunakan wasilah yang terlarang secara syariat. Wasilah ini dapat berbentuk jampi-jampi, jimat, atau amalan tertentu dalam rangka penghambaan terhadap selain Allah, baik itu jin atau yang lainnya. Sihir sesuai dengan sunatullah dapat terjadi. Hal ini sebagai bentuk ujian dari Allah kepada manusia.
Kegandrungan manusia terhadap sihir dari dulu hingga sekarang disebabkan keyakinan akan kemampuan sihir membereskan persoalan hidup secara instan dan cepat, apalagi jika berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Sihir adalah ilmu yang dilingkupi misteri dan ketidakpastian yang memanfaatkan ketakutan manusia terhadap hal-hal yang tidak terjangkau oleh panca inderanya. Dan seringkali hal-hal yang metafisik tersebut dikaitkan dengan bahaya yang menimpanya. Sihir sangat beragam bentuk dan jenisnya. Meski sudah ada peringatan dari Al-Quran, hadis, dan para ulama akan bahaya sihir, tapi tetap saja praktik sihir dan perdukunan tak pernah sepi peminat. Mulai dari rakyat jelata, artis, pengusaha, pejabat, dan politisi. Bahkan di tahun politik ini, konon dukun politik mengalami peningkatan pelanggan yang signifikan. Siapa lagi pelanggannya kalau bukan para caleg yang mabuk kekuasaan? Kalau sudah begini, apakah amanah rakyat bisa dipercayakan ke pundak mereka? Sementara amanah Tuhan saja dengan gampangnya mereka langgar. Dari sekian banyak sihir yang terdapat di Indonesia, barangkali santet, teluh adalah yang paling terkenal. Jenis sihir seperti ini biasanya digunakan untuk melukai atau menyakiti seseorang, bahkan tidak jarang digunakan juga untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang namanya santet sudah pasti dilakukan dari jarak jauh tanpa menyentuh si korban. Dalam tubuh korban santet biasanya akan ditemukan benda-benda asing yang tidak mungkin masuk ke dalam tubuh secara normal. Disinilah bantuan dari tuannya para penyihir berperan, setan jin yang bersekongkol dengan penyihir yang melakukannya. Benda asing yang sering digunakan dalam santet adalah benda-benda tajam seperti paku, silet, pecahan kaca, dan kawat berkarat. Namun ada juga benda yang secara logika sebenarnya tidak bisa menyakiti seperti rambut, gabah, dan beras. Jenis sihir santet biasanya banyak dilakukan oleh mereka yang tengah mengalami persaingan bisnis, benturan kepentingan, atau mereka yang pernah tersakiti hatinya. Selain santet, ada lagi jenis sihir yang disebut pelet atau ilmu pengasihan. Jenis sihir ini biasanya dilakukan oleh lelaki atau perempuan yang tertarik kepada lawan jenisnya masing-masing. Mereka yang tidak memiliki keyakinan mampu mendapatkan orang yang diidamkannya secara alami akan melakukannya dengan bantuan ilmu pelet ini. Jenis sihir yang satu ini biasanya dapat diamalkan dengan cara membaca mantra-mantra yang diberikan oleh si ahli pelet. Selain itu, untuk mengamalkannya pun ada syarat-syarat yang harus dilakukannya terlebih dahulu, seperti puasa, pati geni, dan lainnya. Saat membaca mantranya pun biasanya dilakukan di waktu tertentu dengan ketentuan tertentu pula, seperti di tempat gelap, puasa 40 hari, dan ritual aneh lainnya. Sihir dapat diibaratkan seperti sebuah alat yang digunakan untuk tujuan tertentu. Para penghamba sihir sering berdalih bahwa sihir dapat digunakan untuk kebaikan, untuk membela yang lemah, barangkali seperti yang mereka saksikan di film-film. Dalam ajaran Islam, sihir ibarat miras. Mau digunakan untuk tujuan apapun, jenis apapun, merek apapun, tetap saja terlarang. Bahkan ancaman terhadap orang yang berinteraksi dengan sihir dan perdukunan tidak main-main. Ditinjau dari sudut pandang hukum syar'i, sihir dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sihir yang dilakukan dengan perantara setan jin, dengan ritual-ritual kesyirikan seperti harus menyembah selain Allah atau menghamba terhadap setan, menistakan agama seperti menginjak mushaf Al-Quran, melecehkan Asmaul Husna, atau menyerahkan tumbal-tumbal kepada jin dan setannya. Pelaku sihir jenis ini terjerumus dalam perbuatan kekafiran yang dapat mengakibatkan syahadatnya menjadi batal. Yang kedua, sihir dengan menggunakan ramuan-ramuan tertentu yang tidak sampai berinteraksi dengan setan jin. Kalaupun ada interaksi, tapi tidak sampai melakukan perbuatan syirik dan kekafiran. Sihir jenis ini digolongkan dalam perbuatan fasik yang dapat menjerumuskan pelakunya dalam dosa besar. Tentu dalam menjatuhkan vonis entah itu sesat, kafir, ataupun murtad terhadap para pelaku sihir tidak dapat dilakukan secara gegabah. Harus dibuktikan secara meyakinkan praktik sihir yang dilakukannya, kemudian diteliti oleh para ahlinya dan ulama. Tidak sembarang orang boleh menjatuhkan vonis sesat, kafir, ataupun murtad.
Oleh karena itu, dalam pandangan ajaran Islam, tindakan sihir, baik yang mengandung kemusyrikan atau yang tidak, adalah perbuatan yang dilarang. Apalagi jika digunakan untuk menyakiti dan mencelakai orang lain. Para pelaku sihir semacam ini dapat dipidana. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah menghukum mati penyihir yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga masyarakat dari bahaya perbuatan tersebut, sudah semestinya negara menghadirkan undang-undang yang melindungi warga masyarakat dari bahaya ilmu sihir. Ini juga mencegah agar tidak terjadi main hakim sendiri di tengah masyarakat. Sangat disayangkan, gonjang-ganjing RUU tentang santet, teluh, dan sejenisnya yang dulu sempat diwacanakan tidak terdengar lagi gaungnya. Sihir seperti penyakit, dapat dicegah dan dapat diobati. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia menurunkan juga obat untuk penyakit itu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah mengungkapkan bahwa penawar untuk kesembuhan itu tidak diambil dari apa yang Allah haramkan. Dan sihir jelas diharamkan. Jadi tidak benar mengobati sihir dengan sihir. Namun banyak masyarakat kita yang entah karena tidak tahu atau tidak mau tahu, akhirnya mengobati sihir dengan sihir juga. Ruqyah syar'i bisa kita pakai untuk menghilangkan sihir. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ungkapan ini juga berlaku dalam membentengi diri dari gangguan sihir. Berikut kiat-kiat agar kita dijauhkan dari gangguan sihir. Pertama, teruslah menjaga keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik itu ibadah ritual yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan, atau ibadah sosial yang menimbulkan efek baik bagi sekitar. Ikhlas adalah benteng kokoh yang akan melindungi setiap jiwa muslim dari gangguan setan. Apapun bentuknya, Allah Ta'ala berfirman, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas di antara mereka." Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39 hingga 42. Kedua, memperbanyak wirid berupa doa dan zikir serta mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala, terutama pada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti selesai sholat 5 waktu, setiap pagi, sore, dan menjelang tidur. Beberapa wirid yang berasal dari Al-Quran yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dan memiliki khasiat yang luar biasa, diantaranya adalah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah ayat 1-6, kemudian dilanjutkan dengan ayat 255 atau yang biasa kita kenal dengan ayat kursi. Membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas pada setiap selesai sholat 5 waktu, dan membaca ketiga surat tersebut sebanyak 3 kali pada pagi hari sesudah sholat subuh dan menjelang malam sesudah sholat maghrib. Membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286 pada permulaan malam, dapat juga menjadi proteksi dari gangguan sihir. Ketiga, selalu mawas diri dan sadar diri dan konsisten mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, khususnya terkait dengan zikir dan doa dalam tempat tertentu dan kondisi tertentu. Hampir seluruh aktivitas seorang mukmin dilingkupi oleh zikir dan doa. Jika kita mampu konsisten menjaganya, insya Allah ini akan menutup celah setan dan para sekutunya untuk membahayakan kita. Keempat, tidak ada juga salahnya mengenali praktek-praktek yang biasa dilakukan para tukang sihir. Tentu saja tujuannya agar kita tidak terjebak dalam praktek sihir yang dilakukannya, yang seringkali berkedok pengobatan alternatif dan sejenisnya. Karena seringkali masyarakat tertipu oleh penampilan yang ditampilkan oleh para dukun yang menjalankan praktek sihir. Mereka berjubah, memakai peci putih, dan memegang tasbih. Tampak seperti orang soleh, ahli ibadah. Seperti sebuah ungkapan yang mengatakan penampilan bisa menipu. Demikian juga dengan para penyihir.
Banyak istilah-istilah baru diperkenalkan ke masyarakat seperti orang pintar, paranormal, punya indera keenam, guru spiritual, dan lain sebagainya yang substansinya adalah dukun dan tukang sihir. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai tertipu. Pakaian, panggilan, tampilan, semua bisa menipu. Apalagi buat seorang tukang sihir, urusan tipu-tipu adalah lumrah. Jadi marilah terus belajar agar kita semakin mengenal kebenaran. Dan dengan mengenal kebenaran, kita akan tahu kebatilan sehingga dapat lebih jeli dalam membedakan mana yang penyihir dan mana yang bukan. Orang-orang mukmin dengan firasat tajam biasanya dapat mengidentifikasikan penyihir dari wajahnya. Di samping itu, para penyihir juga dapat diidentifikasikan dari praktek yang dia lakukan, entah dengan kedok pengobatan, konsultasi, atau apapun itu. Mengutip dari buku Waspada Bahaya Sihir, karya Dr. Khalid bin Abdurrahman, berikut beberapa ciri yang biasanya dilakukan oleh seorang penyihir ketika mengobati pasiennya. Biasanya ia akan menanyakan nama pasien beserta nama dari ibu pasien. Dukun atau tukang sihir biasanya juga akan meminta benda-benda pribadi milik pasien seperti sisir, baju, dan yang lainnya. Seorang dukun terkadang juga meminta binatang dengan jenis khusus seperti ayam hitam. Biasanya binatang ini akan digunakan sebagai tumbal untuk setan dan jinnya. Ada kalanya seorang penyihir dalam melakukan prakteknya menuliskan tulisan-tulisan aneh. Kadang seperti huruf Arab yang terpisah-pisah. Atau di kotak-kotak tertentu, ini adalah raja atau jimat sebagai perantara melakukan sihirnya. Atau dia membaca Al-Quran dengan suara nyaring, kemudian dengan agak sedikit berbisik, membaca bacaan yang tidak jelas. Ini biasanya bagian dari mantranya. Si pasien biasanya dibekali benda-benda tertentu, semacam pegangan, demikian istilahnya. Apapun istilahnya, ini adalah jimat yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kemusyrikan atau diperintahkan melakukan ritual-ritual yang aneh yang tidak ada syariatnya dan juga tidak ada korelasinya dengan penyakit yang diderita. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, Allah Ta'ala telah menakdirkan sihir menjadi bagian dari ujiannya terhadap umat manusia. Islam adalah agama yang membebaskan dan memerdekakan. Penegasan akan bahaya sihir tidak lain adalah untuk memerdekakan jiwa manusia dari penghambaan dan pengaruh buruk makhluk lain berupa setan, jin, dan manusia. Islam juga agama yang menjaga akal, harta, kehormatan, jiwa, dan agama. Berbagai nasihat dan pesan akan bahaya sihir adalah untuk menjaga kelima hal tersebut. Pemirsa Hasanah, semoga tayangan pagi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita. Dan semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita dari bahaya sihir. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.